Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayansa, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Kabupaten Dompu Angkatan 6. Hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching dengan rekan sejawat dengan teman guru saya, Ibu Friska. Selamat pagi Ibu Friska. Pagi Pak Daya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat banget. Iya. Gimana kabarnya Bu Friska hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, luar baik biasa. sekali. Oke, Bu Friska, ini kan Bu Friska udah berapa tahun sih menjadi guru di SMA 1 Kempung? Alhamdulillah dari 2015 saya di sini. 2015 ya, berarti kurang lebih hampir 8 tahun. Ya, kurang lebih 8 tahun. 8 tahunan. Oke, Bu Friska, terkadang kan kita dalam kegiatan untuk beberapa pembelajaran ya. Nah hari ini saya ingin melakukan coaching dengan Bu Friska berkaitan dengan bagaimana Bu Friska memberikan materi pembelajaran di dalam kelas gitu. Nah, Bu Friska boleh ceritakan gak sih gimana dalam kelas itu pembelajaran materi-materi? Apakah anak-anak juga menerima dengan respon baik atau gimana juga? Alhamdulillah selama saya mengajar di sini responnya sangat luar biasa baik. Baik ya. Ya, ada beberapa siswa yang kadang misalnya tidak bisa mengerti karena mungkin dia tidak memperhatikan. Ada yang mungkin yang mereka pikirkan lain sana. Kurang fokus gitu Ya, ya. fokus sehingga mereka tidak mengerti apa yang materi apa yang saya berikan. Oke. Bu Friska, kalau tadi kan berarti kan tidak semua siswa fokus berarti ya. Berarti itu bisa dikatakan salah satu masalah dalam kelas gitu. Boleh diceritakan lebih spesifik masalahnya seperti apa dalam kelas Bu Friska menjalankan kegiatan belajar? Sepertinya kebanyakan kan anak sekolah itu yang cowok yang lebih kurang mengerti. Kadang mereka ngantuk, kurang fokus ya, gitu, sehingga kurang ya. fokus gitu. Oke. Ngantuk kayak gitu. Mungkin karena begadang main game apa gimana Oke, gitu ya. bisa jadi masalah buat mereka. Sehingga ketika di sekolah rasanya ngantuk, ingin tidur, jadi nggak fokus untuk menerima pembelajaran. Kegiatan. Oke, selain daripada itu metode yang Ibu Friska ajarkan kepada anak-anak tuh metode apa aja kegiatannya? Tanya jawab kah, atau diskusi atau gimana? Iya. Kalau untuk tanya jawab itu pasti ya, setiap pembelajaran pasti di situ saya tetap memberikan pertanyaan sebelum mulai pembelajaran. Misalnya kita umpan balik dulu dari materi yang kemarin itu, dari minggu lalu gitu ya. materinya apa, misalnya seperti itu. Oke, kita suruh ulang kembali. Apakah mereka masih ingat atau tidak? Ya, betul. Jadi itu untuk mengetahui bagaimana anak-anak masih mengingat atau tidak pelajaran selanjutnya. Setelah itu apa yang Bu Friska lakukan metode kegiatan pembelajarannya? Setelah itu ya, setelah umpan balik, tanya jawab, terus saya coba memberikan contoh soal. Dari contoh soal itu kita bisa tahu siswa itu benar-benar bisa menangkap atau tidak materi yang kita berikan. Gitu. Nah, kalau mereka bisa mengerjakan soal yang kita beri, berarti otomatis dia menangkap. Tapi pasti ada juga siswa-siswa yang tidak. Ada pasti. Tapi mereka bisa bertanya misalnya sesama temannya atau seandainya mereka tidak bisa langsung tanya ke temannya. Oke. Yang ingin saya tanyakan, apa solusi yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan oleh Ibu Friska untuk mengatasi anak-anak yang kurang fokus tadi dalam menerima pembelajaran? Di situ saya langsung melakukan pendekatan. Khusus ya. anak yang tidak fokus tadi, langsung melakukan pendekatan. Di situ saya bertanya, kenapa kok kamu hari ini nggak bisa fokus menerima pelajaran saya, seperti itu. Dari situ kan kita tahu apa masalah dari siswa itu, kemudian kita bisa kasih solusi. Makanya besok lain kayak seandainya ini gara-gara Bu main game semalaman saya nggak tidur atau gimana. Nah, solusi yang bisa kasihkan, kita bisa bilang, oke, mulai besok kasih waktu untuk main game misalnya jam 10. Dari situ setelah jam 10 kalian bisa tidur biar bangun lebih pagi dan segar. Ketika datang ke sekolah bisa menerima pelajaran dengan baik. Itu. Selain daripada itu ada masalah-masalah yang lain nggak
dalam kelas mungkin anak-anak yang bolos bagaimana atau jarang seperti itu? Alhamdulillah jarang Jarang. sih, jarang. Kalau untuk yang bolos di jam saya ya, Oke. tapi nggak tahu di jam yang lain. Oke, baik. Terima kasih Bu Friska atas waktunya. Baik teman-teman, calon guru penggerak Kabupaten Dompu. Setelah ini kita akan melakukan kegiatan mengajar. Jadi saya akan melihat bagaimana Ibu Friska mengajar dalam kelas dengan metode-metode yang Ibu Friska tadi jelaskan. Oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Hari ini sebelum kita mulai belajar, silakan ketua kelas pimpin doa. Sudah siap? Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita buat absen dulu ya. Ananda, Anas, Dela, Eka, Saskia. Masih ingat materi kemarin? Apa? Materi minggu kemarin? Teori kinetik. Untuk teori kinetik itu sendiri, pakai siapa? Silakan, Nadia. Ya, dari teori kinetik. Kemudian contoh dari teori kinetik gas itu sendiri apa? Ada yang bisa? Oke, balon karet. Ya, silakan. Jarum suntik dulu. Jarum suntik, Pompa sepeda. pompa sepeda, cat semprot. Jadi itu adalah contoh-contoh dari teori kinetik gas. Kenapa dinamakan teori kinetik gas? Itu sebagai contohnya karena apa? Iya, ada ya tarik menarik atau dorong mendorong. Benar sekali ya, ternyata masih diingat ya materinya. Oke. Sekarang untuk hukum teori kinetik gas itu sendiri apa? Apa aja? Coba, silakan. Apa itu hukum Avogadro? Oke, baik, bagus. Silakan hukum berikutnya apa lagi? Ya, silakan. Dahlia. Oke. Next, ada lagi? Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Oke. Dari semua hukum itu kita dapat membuat soal. Di sini Ibu kasih contoh soal. Nanti kalian coba kerjakan dulu. Ketika kalian tidak bisa, kita kerjakan sama. Oke. Di sini ada satu contoh soal. Ibu bacakan. Kamu sedang mengadakan sebuah pesta ulang tahun dan menginginkan sebuah ruangan agar diisi dengan sebuah balon helium yang besar. Temperatur ruangan sebesar 24 derajat Celcius. Kemudian balon diisi dengan gas helium dan memiliki volume 0,24 meter kubik serta tekanan di dalamnya sebesar 0,038 atm. Sekarang, berapakah besar tekanan akhir balon tersebut
hingga menempati ruangan sebesar 0,4 meter persegi. Ada yang bisa mengerjakan? Belum Ibu jelaskan? Ya, silakan. Coba dulu. Ya, silakan maju. Yang lain silakan coba dikerjakan. Siapa tahu teman yang maju ada yang belum diperbaiki lagi, bisa digantikan. Mana yang lain? Mana jawabannya yang lain? Sependapat? Tapi mengerti kan? Oke, aku jelaskan ulang ya. Di sini diketahui T itu sendiri berapa nilainya? 24 derajat Celcius. Kemudian P1-nya adalah 0,24 meter pangkat 3. Kemudian P2-nya adalah 0,4 meter pangkat 3. Kemudian P1-nya berapa? 0,8 meter. Yang ditanyakan adalah P. Di sini kita pakai rumus P1 dikali P1 sama dengan P2 dikali dengan P2. Oke, di sini kita karena yang ditanyakan adalah P2, maka P2-nya pindah keluar. Maka dia P2 sama dengan P1 dikali P1 dibagi dengan P. Kita masukkan nilainya. Di sini P1-nya berapa? 0,038 meter. Kemudian dikalikan dengan P1-nya 0,24 meter pangkat 3. Kemudian dibagi dengan P2-nya 0,4. Hasilnya adalah 0,028. Tapi perhatikan, tapi di sini jangan lupa kalian hitung dulu. Biar jelas ya. 0,038 dikalikan dengan 0,24. Setelah itu baru dibagi dengan 0,4. Maka hasilnya